Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo anak-anak semua, kelas 1. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang makanan. Kita akan menyinggung makanan. Anak-anak makan berapa kali sih sehari? Umumnya 3 kali sehari ya. Lalu disertai juga dengan cemilan yang dimakan. Dan apa sih isi dari makanan tersebut? Isinya itu adalah, kalau biasanya kita akan makan nasi, lalu lauknya, dan kemudian ada sayur-sayurannya. 3 dasar ini yang anak-anak makan setiap harinya pada umumnya. Nah, nasi itu zat apa sih? Nasi itu adalah zat tenaga yang membangun kita untuk bisa beraktivitas, supaya kita tidak lemas, supaya kita tidak pusing, supaya kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, biasanya nih kalau orang Indonesia ya, kalau nggak makan nasi namanya belum makan. Nah, itu sebenarnya kebiasaannya anak-anak. Jadi ada makanan pengganti nasi, itu adalah umbi-umbian. Itu juga zat tenaga, tapi kita fokus kepada nasi aja ya, karena nanti itu di pembahasan kelas 3 kita fokus kepada nasi. Anak-anak makan nasi, makan ya. Nah, nasi itu bisa diolah menjadi beberapa sajian menu makanan yang bisa menjadi favorit. Itu adalah contohnya, lebih lanjut bubur, kemudian nasi goreng. Nah, itu dia. Nasi adalah zat tenaga. Lalu kita akan membahas berikutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk ini isinya adalah zat protein. Nah, zat protein itu contohnya seperti ikan, ayam, lalu apalagi lauk pauk, tempe, tahu. Anak-anak suka yang mana? Ada yang suka ikan, ada yang suka ayam, dan ada yang suka tempe tahu. Silakan pilih. Itu zat protein. Zat protein atau lauk pauk fungsinya untuk membangun otot kita supaya siap beraktivitas. Jadi kalau ototnya tidak siap, nanti akan terjadi kram. Nanti kalau proteinnya atau lauk pauknya nggak cukup, itu nanti bisa jadi anak-anak tidak bisa tumbuh tinggi. Tumbuh tingginya lama. Itu bisa dibuat sebagai zat pembangun otot. Kalau ototnya mau kuat, makan lauk pauk yang secukupnya. Apa tadi lauk pauk? Ada ayam, ada ikan, ada apa lagi? Tempe, tahu termasuk ya lauk pauk. Kemudian ada lagi udang, segala macam ya. Banyak. Biasa dibuat lauk untuk menemani nasi. Kemudian ada nih yang ketiga, sayuran atau isinya adalah zat pengatur. Nah, itu penting gak sih? Biasanya kan kita cuma makan nasi sama lauknya aja.
nasi sama telur, nasi sama ayam, nasi sama tahu tempe, nasi sama ikan, sayurnya nggak ada. Nah, kalau zat pengatur atau sayur-sayuran itu penting. Untuk apa? Fungsinya adalah di pencernaan kita. Nah, kalau yang sering sakit perut, sering BAB-nya susah, lalu suka pusing, itu berkaitan dengan pencernaan ya. Terus suka mual. Nah, anak-anak diusahakan dalam satu hari mengkonsumsi zat pengatur. Apa aja sih? Seperti sayur bayam, sayur kangkung. Nah, ini nih dua ini favoritnya. Siapa nih yang suka makan sayur bayam, sayur kangkung? Nah, pasti itu dua favoritnya ya. Lalu buah itu juga masuk zat pengatur. Jeruk, apel, pisang, dan berbagai buah yang anak-anak suka. Kalau bisa, saat dalam satu hari minimal mengkonsumsi 1 kali sayur-sayuran atau buah-buahan. Itu dia. Jadi sudah lengkap ya. Ada nasi, ada lauknya, dan ada sayurnya. Nah, kita makan 3 kali sehari. Untuk pagi ini kita akan praktek sarapan. Nanti anak-anak silakan sarapan di rumah. Dan jangan lupa kita cuci tangan, lalu mempersiapkan diri untuk sarapan. Berikutnya, itu tadi tugasnya ya, mengenai jajanan atau camilan. Nah, anak-anak kalau jajan camilan itu nggak usah banyak-banyak, maksimal 2 kali aja sehari, atau malah nggak usah makan camilan, apalagi dari luar ya. Makan camilannya di rumah aja yang bapak ibunya bikin, itu lebih menjamin kesehatan. Karena camilan itu dibuat dari bahan-bahan yang manis, bahan-bahan yang sangat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Manis kan bisa merusak gigi. Lalu ada lagi yang pedas banget. Nah, itu bisa merusak lambung, bisa merusak perut. Kemudian yang dingin banget, nah itu bisa jadi demam nanti. Jadi kalau camilan itu usahakan nggak usah deh. Kalau mau makan camilan, makannya camilan yang di rumah aja, yang bapak ibu kasih, ayah dan bunda kasih. Baik anak-anak, itu adalah pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya, kita sarapan bersama di rumah masing-masing tentunya. Oh iya, satu lagi, kita harus membiasakan sarapan, karena sarapan itu 40% tenaga kita untuk menjalani aktivitas. Jadi anak-anak, kalau nanti kita tatap muka, biasakan untuk sarapan sebelum berangkat atau sebelum pelajaran jarak jauh. Biasakan bersarapan supaya kita bisa fokus ya. Sarapan 40% kebutuhan tenaga kita adalah di sarapan. Jadi sarapan, kita akan sarapan bersama di rumah masing-masing. Terima kasih. Itu video panduan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kelas 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.